Halo teman-teman, kembali lagi di Indomoto News. Highlight berita MotoGP 2021 hari ini akan menyajikan beragam informasi terkini. Di antaranya, setelah pensiun dari MotoGP, Valentino Rossi disarankan jadi musisi. Kabar selanjutnya, Ducati atur strategi gulingkan Quartararo. Begini caranya. Terakhir, Project Leader Yamaha bongkar masalah finalis dan rahasia Quartararo. Seperti apa beritanya? Oke, mari kita simak ulasan selengkapnya dalam video berikut ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Serta ramaikan kolom komentarnya ya guys. Valentino Rossi tak lama lagi akan pensiun dari MotoGP. Dia pun mendapatkan saran dari kenalan dekatnya untuk menjalani profesi seniman atau musisi setelah pensiun. Aldo Drudi adalah salah satu kerabat dekat Valentino Rossi. Dia merupakan pendesain beberapa rancangan helm pembalap berjulukan The Doctor itu selama berkarir di balapan MotoGP. Mengutip La Gazzetta dello Sport Senin 23 Agustus 2021, Aldo memberikan pandangannya tentang keputusan pensiun Rossi. Dia merasa balapan MotoGP akan terasa sangat aneh tanpa sang legenda dunia balap motor itu. Tampaknya bagi saya bahwa setiap orang akan terasa aneh, namun tak ada yang benar-benar aneh. Saya mengerti bahwa kami bergerak maju, tetapi kami tidak menetapkan batasan apapun, kata Aldo dilansir dari Pedok GP Senin 23 Agustus 2021. Aldo juga memberi saran pada Rossi. Menurutnya setelah pensiun, The Doctor bisa memilih profesi seniman seperti dirinya atau menjadi musisi. Jika sarannya didengar, Aldo menyarankan Rossi bermain musik jazz. Jika dia menjadi seorang musisi, dia akan menjadi seorang musisi jazz karena dalam jazz, Anda harus mengetahui semua detail musiknya. Valentino Rossi memiliki kapasitas untuk mengatur segalanya, kata Aldo. Dia tahu cara menggambar dan melukis dengan cara klasik. Untuk menjadi luar biasa, bagaimanapun juga Anda harus sedikit gila, ucapnya lagi. Di klasemen sementara MotoGP musim 2021 saat ini, ada 3 pembalap Ducati di posisi 5 besar. Sementara rider Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo memimpin dengan keunggulan 47 poin atas saingan terdekatnya Francesco Bagnaia. Pabrikan Emilian itu menjanjikan penampilan kompetitif di sisa musim ini. Mereka yakin keempat pembalap andalan mereka bisa merepotkan Quartararo. Masih ada 7 balapan lagi, tapi Quartararo berpotensi mengunci gelar juara dunia lebih awal karena kemampuannya untuk naik podium dalam segala situasi. Tapi pasukan Ducati tidak akan menyerah dengan mudah, bahwa mereka kini mengatur strategi dengan 4 pembalap mereka. Kami melakukan yang terbaik, ujar Direktur Olahraga Ducati Paolo Ciabatti dalam wawancara dengan Speedweek seperti dimuat Tutto Motori Web. Ducati saat ini tengah menduduki peringkat pertama di klasemen sementara konstruktor, yang pada musim 2020 menjuarai kategori yang sama. Tantangan untuk mengalahkan Quartararo memang sulit, tapi mereka sudah punya cara tersendiri. Kami akan kuat dengan keempat pembalap kami. Kami sangat percaya pada Bagnaia dan Miller, dan Martin dan Zarco juga bisa diharapkan. Kami bisa memainkan kartu kemenangan kami dan tentunya kami berharap bisa menempatkan motor sebanyak mungkin di depan Quartararo. Jelas pria Italia itu menjabarkan. Di sisi lain Ducati sadar bahwa ini tugas yang sangat berat, karena mereka tahu bahwa Quartararo dan Yamaha tampaknya menjadi kombinasi yang unggul untuk tahun ini. Pada 2021, Quartararo berada di barisan depan 10 kali dalam 11 balapan. Hal ini sangat konsisten. Dia juga cepat di Silverstone, bahkan di kualifikasi. Dia tentu saja lawan terberat kami. Mulai sekarang kami harus berusaha memperkecil jarak, harap Ciabatti.
Yamaha MotoGP mendapati dirinya dalam situasi yang aneh tapi seru di MotoGP musim 2021 ini. Di satu sisi perpisahan prematur dengan rider Spanyol Maverick Viñales dan sisi lainnya sedang memimpin klasemen sementara dengan Fabio Quartararo. Lalu ada penyebab sebenarnya dari performa Viñales yang fluktuatif. Kadang kuat di baris depan, kadang keteteran di grup belakang. Tidak mudah untuk memisahkan hal-hal tersebut. Viñales sering kesulitan dengan penampilannya ketika banyak hal yang berubah. Ucap Takahiro Sumi yang menjabat project leader Yamaha sebagaimana diberitakan Tutto Motorweb. Kami berusaha menemukan setup terbaik untuk semua kondisi. Namun terkadang kami tidak menemukan solusi yang kami inginkan, sehingga membuang banyak waktu. Artinya jika karakteristik pebalap tidak sesuai dengan setup, hasilnya akan terpengaruh secara signifikan. Jelas pria Jepang itu menjabarkan. Jika Viñales sering bermasalah, lain halnya dengan Quartararo yang cenderung lebih konsisten di barisan depan. Sejauh ini rider Prancis itu unggul 47 angka di puncak klasemen sementara. Sudah menaklukkan 7 podium dalam 11 balapan dan 5 posisi pole. Kami jelas senang dengan penampilannya. Kami menempati posisi pertama di klasemen dengan Quartararo. Kami bahkan lebih senang menerima konfirmasi bahwa perkembangan kami telah berjalan ke arah yang benar selama 2 tahun. Seperti yang diharapkan, kami telah mengejar pengembangan kami dengan cara yang ditargetkan dan membingungkan. Ini adalah keuntungan terbesar kami, seru Sumi. Meski pabrikan Italia, Ducati yang memimpin klasemen konstruktor, Yamaha bisa bangga karena menjadi pabrikan dengan kemenangan terbanyak musim 2021 ini. Kami telah meningkatkan semua aspek dibandingkan tahun lalu, mulai dari mesin hingga sasis dan aerodinamis. Quartararo khususnya sekarang punya feeling yang lebih baik dengan motornya. Hal ini memungkinkan dia untuk melaju dengan lebih baik. Ini adalah kunci dari performanya. Demikian kata Sumi. Honda masih mengalami krisis pada MotoGP 2021. Namun Marc Marquez percaya bahwa dia yang dahulu masih bisa bersaing untuk gelar juara. Honda masih belum kembali sepenuhnya menunjukkan reputasi mereka sebagai pabrikan langganan juara di MotoGP. Ketika MotoGP 2021 menuntaskan 11 dari 18 seri yang dijadwalkan, baru sekali Honda finish di posisi 3 besar. Kemenangan Marc Marquez pada balapan seri ke-8 MotoGP Jerman menjadi satu-satunya momen pembalap Honda naik ke podium musim ini. Di antara pabrikan lain, Honda hanya lebih baik dari Aprilia. Namun, Honda tidak bisa sepenuhnya puas. Ketika pabrikan paling lemah seperti Aprilia memiliki Alex Espargaro yang bertengger di peringkat 10 besar klasemen, Honda sama sekali tidak ada. Marc Marquez yang menjadi pembalap teratas Honda hanya berada di peringkat ke-11, turun 1 peringkat karena hasil buruk pada balapan terakhir. Satu masalah yang kerap mendera adalah kurangnya grip pada bagian belakang motor. Saya tergelincir di atas lintasan lurus, ucap pembalap Repsol Honda Pol Espargaro setelah finish paling buncit pada balapan MotoGP Austria. Pol Espargaro mulai frustasi karena tidak mampu melaju secepat yang dia inginkan. Sebagai informasi, Espargaro selalu finish di posisi belakang pada 2 balapan terakhir, yaitu ke-16 dan pada balapan MotoGP Styria dan MotoGP Austria. Saya tidak bisa berakselerasi dan mengerem seperti biasanya. Saya lambat, tutur Espargaro soal balapan yang disebutnya bagaikan bencana. Dua tim satelit LCR Honda Takaki Nakagami dan Alex Marquez juga belum bisa dibilang memuaskan semenjak lebih sering menghuni posisi tengah. Untuk sekedar finish di posisi 10 besar pun Nakagami dan Marquez beberapa kali gagal. Praktis label negatif yang diterima Honda karena terlalu mengandalkan Marc Marquez belum pudar pada musim ini. Kendati belum konsisten, sulit dipungkiri bahwa hanya Marquez pebalap Honda yang benar-benar sanggup bersaing di posisi depan. Cuman satu masalah Marquez, dia tidak dapat sering-sering melakukannya karena cedera lengan parah yang dideritanya dari tahun lalu. Si semut dari Cervera percaya diri bisa bersaing dalam perburuan gelar. Syaratnya jika level performanya masih seperti dahulu sebelum cedera.
Saya pikir Mark dari waktu sebelum cedera bisa berjuang mengejar gelar dengan motor ini, kata Marquez dilansir bolasport.com dari Motorsport. Saya mungkin tidak akan menang berkali-kali seperti 2019 dengan 12 kemenangan, tetapi saya bisa bersaing dan berada di posisi 3 besar lebih sering. Alasannya sederhana, di lintasan di mana saya tidak merasakan keterbatasan fisik, atau setidaknya tidak banyak, saya bisa melaju jauh lebih baik. Terlepas dari keyakinan itu, Marquez tetap realistis bahwa peluangnya akan tergantung dari perbaikan yang bisa dilakukan Honda dengan motornya. Marquez menyebut bahwa dia kini tidak bisa menggunakan kemampuannya secara penuh untuk mengatasi masalah dengan motornya. Sekarang tubuh ini membantu saya untuk mengendarai motornya, tetapi tidak bisa melakukan sihir, kata Marquez. Jika saya jauh tertinggal dari pembalap Honda lainnya, maka saya akan mengira ada sesuatu yang salah. Tetapi saya berada di depan mereka, meski melewatkan 2 lomba. Nah, itu saja update berita MotoGP hari ini. Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri Anda. Dan video paling banyak ditonton di sebelah kanan Anda. Oke sobat, jika ingin mendapatkan notifikasi MotoGP terbaru, silahkan tekan tombol subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi.